Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk Prof. Taufik dan rekan-rekan sekalian. Insya Allah di pagi hari ini, walaupun agak sedikit mendung, saya akan mempresentasikan tentang Informational Politics and the Crisis of Democracy dari bukunya Manuel Castells, The Power of Identity. Ini prolog dari Manuel Castells tentang Informational Politics and the Crisis of Democracy, di mana diketahui bahwa dampak dari perkembangan teknologi dan informasi dari tulisan tersebut adalah satu, bahwa terjadinya kaburnya batas-batas negara dan bangsa. Kita ketahui bahwa saat ini ternyata bahkan juga muncul berbagai macam kajian bicara tentang kalau istilah di militer Wilhan, wilayah pertahanan itu sudah lagi bukan dilihat dari batas-batas atau patok-patok di perbatasan, tapi justru melihat bagaimana perkembangan teknologi dan informasi itu bisa datang dengan mudah dari luar ke dalam gitu, sehingga batas-batas negara menjadi suatu hal yang kabur. Semacam misalkan popularisnya budaya-budaya luar masuk ke dalam gitu, itu adalah salah satu contoh yang mungkin bisa kita lihat dari kaburnya batas-batas negara dan bangsa. Kemudian di sini juga berkembangnya komunisme, lemahnya peran pemerintah, dalam artian bahwa akibat dari perkembangan itu minimnya atau lemahnya controlling dari pemerintah terhadap masyarakat, di mana jika dulu bicara tentang kekuasaan dan politik itu bicara masih dalam konteks pemikiran yang mungkin konvensional, berada di tangan otoritas-otoritas kerajaan atau juga pemerintahan yang tergantung dari bagaimana pengaruh yang dilakukan atau pengaruh yang ditimbulkan dari politik tersebut. Di sini yang menarik buat saya adalah ketika kita bicara soal masalah politik identitas ini, bukan oleh sesuatu yang our identity is no longer defined by what we do, but by what we are gitu. Bukan sesuatu yang ditentukan oleh apa yang dilakukan, tetapi oleh siapa begitu. Itu yang kemudian jadi ininya. Mungkin beberapa pembahasan di pertemuan selanjutnya dibahas bahwa politik identitas bukan sesuatu hal yang hanya sebatas menempel dan nampak saja. Ternyata sesuatu yang berpengaruh dan ada konsekuensi dari pengaruh tersebut juga bisa dikatakan sebagai suatu identitas begitu. Ini ada dari Manuel Castells semacam mengutip dari Babiho begitu, bicara tentang demokrasi liberal yang kemudian ditentukan oleh dua postulat, yaitu keberadaan ruang publik dan juga aktor-aktor politik. Hingga dari keberadaan ruang publik itu dan juga aktor-aktor politik yang menentukan bagaimana jalannya demokrasi itu, khususnya hubungannya dengan penggunaan informasi informational politik itu adalah setiap saat masyarakat terus terfragmentasi, masyarakat
akhirnya yang tadi muncul adalah masyarakat tanpa warga negara, dan akhirnya juga ada istilah justru sebuah justru tidak bermasyarakat seperti itu. Yang saya pahami dari ini adalah bagaimana dampak dari keberadaan ruang publik yang dipengaruhi oleh pengaruh media itu, dan juga aktor-aktor politik terus terfragmentasi begitu, terus membuat struktur sosial juga, karena berita ataupun juga media itu bukan sesuatu hal yang maksudnya terjadwal, bahkan bisa berkali-kali muncul memberikan informasi dari media tersebut gitu, sesuatu yang tidak bisa istilahnya itu ya bisa setiap saat saja informasi dan media itu muncul dan diterima oleh masyarakat begitu. Selanjutnya ada informational politik. Di sini perkembangan teknologi ini berpengaruh terhadap konteks budaya dan transformasi politik. Transformasi politik ini kemudian konsekuensi langsung dari teknologi informasi, juga proses demokrasi ini, struktur sosial juga, di mana teknologi informasi, politik informasi, media dipergunakan untuk mempercepat dan mendekatkan jarak dengan masyarakat, pergeseran dari istilah penggunaan politik konvensional atau tradisional ke informasional politik ini. Dulu mungkin bagaimana cara mendekatkan para penguasa dengan masyarakat adalah secara langsung, tapi dari tulisan ini dan mungkin sampai sekarang juga masih relatif dipakai dan bahkan justru cenderung berkembang adalah pendekatan itu bukan hanya sebatas secara konvensional gitu, tapi bisa melalui media sosial gitu. Kalau saya ingat dulu misalkan ada pernah ikut satu kegiatan di mana si tokoh politik itu bicara kalau bagaimana cara memesankan pesan politiknya dengan media sosial gitu. Kalau kita tidak tahu yang namanya colenak itu enak, kalau diposting di media sosial ternyata bisa sangat cepat informasi itu tersampaikan begitu. Inilah istilahnya ada informational politik atau politik informasi ini berkembang gitu. Nah, ini juga salah satu kutipan juga, di mana baik politik kiri ataupun politik kanan itu menggunakan teknologi informasi. Baik politik kiri ataupun politik kanan juga kemudian sama-sama menggunakan teknologi informasi untuk membuat ruang-ruang politik begitu. Dari tulisan tersebut, baik istilahnya yang mungkin kalau kita lihat sekarang baik yang pro ataupun kontra terhadap pemerintah, pada akhirnya membuat media sebagai ruang-ruang politik begitu. Ini dari tulisan tersebut ada juga yang kemudian menarik adalah walaupun adanya politik informasi itu tidak semua politik kemudian bisa istilahnya dikonversi ke dalam media atau gambar-gambar yang lain, tapi pada akhirnya jika si para aktor-aktor politik ini tidak menggunakan media, maka juga kecenderungan untuk menangnya sangat tipis sekali untuk menang, sehingga menjadi suatu hal yang pasti aktor-aktor politik menggunakan media sebagai salah satu alat politik. Kemudian juga media memaksakan pilihan politiknya ke dalam opini masyarakat. Apa yang disampaikan oleh media ini ternyata juga direduksi oleh masyarakat, walaupun
apa istilahnya tesisnya dari Manuel Castells terhadap informasi politik ini tadi, tidak semua apa namanya politik juga bisa dikonversi atau dirubah, ditransformasikan ke dalam bentuk media gitu, tapi si media ini pada akhirnya tetap mengkonstruksi opini masyarakat juga. Ini keterkaitan mereka dengan politik dan ideologi juga sangat kompleks, dan walaupun secara tidak langsung, ini yang jadi menarik buat saya adalah bicara tentang politik identitas, sesuatu hal yang bukan hanya yang dilakukan, tapi juga apa yang oleh siapa kita ini, ada kecenderungan media juga mengkonstruksi identitas seseorang. Mungkin di beberapa mata kuliah yang lain sempat dibahas, salah satunya oleh Pak Busro juga, soal masalah kecenderungan istilahnya itu religiusitas terhadap media juga mempengaruhi religiusitas seseorang gitu. Kemudian salah satu contoh mungkin yang ditarik dalam tulisan ini adalah krisis Watergate gitu, di mana pada saat itu Presiden Amerika Serikat Nixon itu terkena kasus krisis Watergate ini karena diduga melakukan kecurangan dalam pemilihan presiden dan kemudian mengundurkan diri, di mana salah satu contoh juga disampaikan di tulisan itu, proses demokrasi di Amerika Serikat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor media seperti ini, dan bahkan sampai saat ini mungkin bisa kita lihat di mana peran media juga ketika si aktor politik ini masuk ke media juga, dia juga seolah dalam arti di tulisan itu menutup media itu sendiri, kadang bisa melakukan pencitraan ataupun kadang juga bisa melakukan serangan terhadap identitas seseorang gitu, pribadi seseorang. Ya ini hubungannya juga ternyata berdampak terhadap organisasi dan strategi politik era industri, yang tentu saja karena ada teknologi dan informasi ini kemudian sedikit demi sedikit ditinggalkan, kemudian otonomi mereka juga ditolak oleh arus informasi yang mereka andalkan. Inilah informasi sumber fundamental dari krisis demokrasi di era informasi begitu. Ini di tabel 6.2 adalah gambaran di mana penggunaan informasi, ada newspaper, radio, television, and other ini di semacam di United itu salah satu sumber informasi terpercaya adalah dari televisi begitu. Kemudian di sini demokrasi informasi ini, media sebagai ruang politik di era informasi, semuanya kemudian bertempur di ruang-ruang media. Bahkan kalau saya lihat tadi di Twitter, kalau di search engine-nya pasti ada dua tagline atau dua hashtag yang saling berlomba, saling ini antara kasus-kasus yang muncul sekarang begitu. Hubungannya juga dengan politik dan media. Dalam masyarakat kontemporer ini, orang menerima informasi mereka dan membentuk opini politik mereka pada dasarnya melalui media dan secara fundamental dari televisi. Ini disampaikan oleh Manuel Castells, atau mungkin sekarang sudah berkembang ada istilahnya buzzer, dan itu dikomersialisasi juga. Itu termasuk juga masuk pada ranah-ranah komersialisasi juga terhadap media informasi ini. Nah ini pada akhirnya karena pemerintahan bergantung pada pemilihan umum, pemilihan ulang,
atau pemilihan jabatan yang lebih tinggi, dan pemerintah itu sendiri menjadi tergantung pada penilaian harian tentang potensi dampak keputusan pemerintah terhadap opini publik yang diukur dengan jejak pendapat, kelompok fokus, dan analisis citra. Ini yang ada beberapa hal yang mungkin juga sedikit pandangan terhadap kondisi hari ini. Kondisi carut marut yang mungkin terjadi hari ini adalah kondisi yang dipersiapkan untuk menuju tahun-tahun pemilihan umum selanjutnya. Ini juga selaras yang disampaikan oleh Manuel Kassel tentang informasional politik itu. Nah ini ada juga istilah di tulisan itu ada mediakrasi. Kekuatan media tidak hanya menjadi sebuah penopang teknologi dalam demokrasi itu sendiri, namun kemudian menjelma menjadi apa yang disebut dengan mediakrasi atau pemerintahan oleh media, begitu. Teknologi telah mengubah peran politik media tidak hanya dengan pengaruhnya terhadap media itu sendiri, tetapi dengan menghubungkan sistem media secara real time dengan pemasaran politik. Bahwa produksi media ini tadi berlangsung secara terus-menerus, bahkan bisa dalam selang waktunya tidak terlalu jauh. Ini bisa ini. Walaupun yang kemudian menjadi permasalahan adalah media bukan dalam arti yang lain tidak hanya sebatas memberikan gambaran tentang sebuah peristiwa, tidak menjelaskan tentang kenapa peristiwa itu terjadi di tulisan tersebut. Ini kesimpulan yang saya coba rangkum dari ini. Bentuk-bentuk mobilisasi politik yang dapat didefinisikan sebagai politik ini berorientasi pada isu non-partisian, tampaknya memenangkan legitimasi yang meningkat di semua masyarakat dan untuk mengkondisikan aturan dan hasil dari persaingan politik formal. Mereka melegitimasi kembali masalah urusan publik dalam benak dan kehidupan masyarakat. Mereka melakukannya dengan memperkenalkan proses politik baru dan isu-isu politik baru, sehingga memperparah krisis demokrasi liberal klasik sambil mendorong munculnya demokrasi informasional yang belum ditemukan. Mungkin itu saja sebagai pemantik dari diskusi kali ini. Selanjutnya mungkin kita bisa diskusi